Halo, welcome. Nah, di sini Kyo dan kita akan review PC dan PSU ya. Power supply-nya Innovation nih. PC-nya kayak gini. Kita langsung masuk aja ya sini. Nah, di sini dia tuh power supply Innovation dengan 400 watt. 400 watt 80 plus gold. Kita coba di sini pakai RX VGA RX 570 dengan prosesornya A8 9600 dengan SSD NVMe M.2 NVMe Midas Force dengan ukuran 256 GB, dan juga di dalamnya ada hard disk. Di sini ada hard disk SATA Seagate, saya nggak tahu berapa RPM, yang jelas ukurannya 320 GB kayak gitu. Dan ini monitornya ya, barangkali monitor masuk itu sekitar 35 watt. Dan kita lihat kalau misalnya main game kayak gimana. Ini kan dia normal ya, soalnya idle, dia belum main game. Kalau main game berapa watt kita cek ya. Dan di sini kita akan dilihat di AMD Radeon sistemnya. Kenapa? Karena software ini yang ngendaliin ya, driver lah ya, drivernya. Dan di sini kita bisa lihat ada VRAM-nya di sini 7%. Dan suhu 36 derajat Celcius. Dan di sini yang saya nggak tahu ini power consumption-nya di sini 8 watt. Nah, habis itu saya tuning dulu ya, di sini di tune, diatur gitu kan, enabling. Biar dia power tuningnya ini kan enable power consumption mau dimaksimalin aja ya, power limitnya ya. Jadi kita nggak dikasih power limit di sini. Di sini kan 8 watt, power limit diaktif, nggak dikecengin ya. Kita balik lagi ke sini, performance lagi, ke tuning lagi, dan gimana berapa watt, power limit berapa persen. Di sini udah nggak ada power limit ya. Coba kita power limitnya di nolin aja biar nggak ada power limit gitu. Apply change, karena ini yang ngebatasi tuh ini power limit. Kita pindahin ke sini, kita apply power limitnya, nggak ada power limit lagi. Kita cek berapa watt sih. Dan di sini power consumption tetap 7 watt. Ini aneh gitu kan, masa ada gitu kan VGA 7 watt. Tapi ya udahlah, ini sebenarnya kayak gini ya, yang penting dia jalan dan dia bisa main game kan, intinya itu. Walaupun saya puyeng sebenarnya, ini kenapa ini Vega ini emang cuma kayak gini yang Sapphire. Soalnya kalau dilihat ini kecil banget, dia compact dan kipasnya cuma satu. Dan ini 6 pin, tapi dugaan saya walaupun 6 pin dia hemat gitu. Dugaan saya sih kayak gitu. Ya udah, kita langsung launch game aja di sini. Di sini Dynasty Warrior 7 ya. Langsung Dynasty Warrior 7 aja lah. Oh iya bentar, harusnya kita lihat HW info juga. Di HW info di sini diklik biar kita bisa tahu dia tuh berapa. Sementara pakai kamera dulu ya, biar kalian percaya bahwasanya ini bukan video editan yang nggak ngedit gitu kan. Kalian bisa lihat sendiri. Core-nya ada di sini dia. Dan ini core-nya, dan di sini chip prosesornya itu dia nggak terlalu support. Dia drop berapa kali dia. Clock-nya dia drop berapa kali karena ini memang prosesornya udah dipakai cukup lama ya. Nggak tahu ini mungkin udah 6 bulan. Ya udah, nggak apa-apa. Kita lihat HW info, kita masukin sini. Oke, semua stabil, power masih stabil, sensor dinyalain stabil karena belum main game. Dan kita lihat kalau kita main game bakal stabil nggak apa-apa. HW info sengaja saya bukain. Oh ya, MSI ya, MSI juga kita nyalain MSI nya. Aduh, tar dulu. Tahu, saya pakai MSI Afterburner sama HW info, lagi aktif di HW info. Nah, di sini FPS 50 masih stay di 50 kan. Ini kalian bisa lihat Dynasty Warrior 7 apa itu? Extreme Legends. Continue.
Dan ketika gameplay kita cari tahu. Yang aneh nggak ngerti itu di sini. Bentar ya, tuh lihat, kalian bisa lihat sendiri FPS berapa. FPS itu sekitar 33-32. Ini dengan RX ya, kita pakai RX gini. Saya duga ini RX ini cukup berat ya, dia nggak tahu sih, harusnya saya coba lagi dengan power supply yang sebenarnya saya juga nggak terlalu tahu ini. Kita lihat, cek dengan power supply 500 watt, harusnya 500 atau 550, karena nggak recommended banget sih kalau 400 watt itu. Ini bukan masalah prosesor power supply yang innovation ini, bukan, tapi sayanya kenapa milih yang 400 watt gitu. Harusnya milih yang 500 watt walaupun innovation atau apapun itu mereknya gitu kan. Dan juga ketahanan power supply sendiri itu ya macam-macam gitu. Yang lebih lebih detailnya itu bakal kita tahu ketika dia di review. Itu benar-benar tahu kinerjanya kayak gimana dan untuk berapa lama dia tahan gitu. Setelah berapa bulan pemakaian, seperti itu sebenarnya. Tapi dia naik di sini 41 fps. Prosesor ini kan A8 9600. Ketika tanpa VGA dia bisa ngangkat ini, tapi di 30-an gitu, nggak nyampe 40. Tapi kalau di sini dia kalau pakai VGA dia kadang naik 40 gitu. Tapi entah kenapa ya VGA RX 570 nya tuh kayak kurang kerasa gitu. Saya duga sih satu ini bottleneck gitu, karena VGA RX 570 ini butuh prosesor yang ya usahakan baru dan juga bukan cuma baru ya, performanya itu masih bagus ya, kayak sekelas RX Ryzen 5 2600 atau Ryzen 3 3100. Pokoknya Ryzen 3000 series itu recommended banget sebenarnya. Nggak harus itu, tapi ya harganya cukup mahal sih, 1 jutaan lebih dan 2 juta. Oke, bye. Saya coba lagi, bukan ngetes dari FPS nya, kita mau ngecek di HW Info dia kekurangan watt nggak. Di HW Info ya, nah ini di HW Info udah dibuka HW Info dari tadi, dan lihat nggak ada error sama sekali ketika menggunakan hard disk dan semua itu. Kita cek lagi pakai local cooling. Sebetulnya ya lebih bagusnya pakai wattmeter ya, itu lebih ya cukup akurat lah wattmeter itu. Ya harus beli lah, males banget lah budgetnya bro, review aja harus beli wattmeter. Ntar dulu. Dan ini lihat, kalian bisa lihat di sini totalnya cuma 129 watt. Ya udah jelas lah power supply ini bisa ngangkat. Total wattnya kan paling 129 ya, kita maksimalin aja li 150 doang gitu, ya pasti bisa lah. Oke, mantap.